Dunia bergembira ketika Indonesia bisa temukan BBM jenis baru yang murah dan hemat. Semua negara sekarang ini pusing semuanya. Untuk urusan yang pertama, urusan pangan. Yang kedua, urusan energi. Pusing semuanya. Dan kita memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Di saat dunia tercekik dengan harga BBM yang melambung tinggi, Indonesia, negara yang sering diremehkan dan dianggap sebelah mata, mereka tidak tahu bahwa roda itu berputar. Kebangkitan Indonesia semakin nyata. Negara kepulauan terbesar dunia itu membawa kebaikan dan keajaiban. Ketika inflasi menggila karena kenaikan harga BBM dunia yang sangat tinggi, kini angin segar itu tertiup kepada Indonesia bahwa ada penemuan terbaru, yakni bensin jenis baru yang harganya murah, sangat hemat dan tersedia berlimpah-limpah untuk kebutuhan Indonesia bahkan untuk dunia. Bensin sawit menjadi salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan pada Pekan Sawit Indonesia di ajang Indonesia Palm Oil Stakeholders Forum di Medan pada Oktober 2022 kemarin. Bensin sawit itu merupakan bahan bakar minyak dari kelapa sawit dengan kadar RON atau angka oktan 110. Ini merupakan hasil penelitian Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, dibiayai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan PT Kemurgi Indonesia. Jadi salah satu tim riset Institut Teknologi Bandung dan PT Kemurgi Indonesia, Muhammad Ferian, mengatakan bensin sawit telah digunakan pada kendaraan sepeda motor KTM 390cc Adventure dengan menempuh jarak 2000 km dari Bogor sampai ke Medan. Selama perjalanan membawa 20 liter bensin sawit, kemudian dicampur 20% dengan Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertalite. Tujuannya untuk mengetahui apakah dicampurnya bensin sawit dengan jenis-jenis BBM itu dapat merusak atau tidak ke sepeda motor yang digunakan. Alhamdulillah penggunaan BBM-nya sangat hemat. Per liter bisa untuk menempuh jarak 33 km selama perjalanan Bogor sampai ke Medan. Tidak ada mengalami kendala, kata Ferian. Diterangkan Ferian, bensin sawit bisa digunakan 100% tanpa harus dicampur dengan BBM lain. Pihaknya ingin menunjukkan bahwa kalau dicampur saja dengan bensin lain tidak mengalami masalah, apalagi kalau murni tanpa dicampur. Tentunya sudah pasti bisa, karena bensin sawit ini memang bensin berbahan baku dari sawit dan secara kimia sama persis dengan bensin yang dipakai selama ini, terangnya. Kehadiran bensin sawit ini bukan sekedar untuk memperkenalkan, tetapi juga untuk menepis isu yang menyebutkan produk sawit merusak lingkungan. Menurut Ferian, mengenalkan bensinnya gampang, namun yang sulit mengenalkan sawitnya. Namanya bensin sawit. Nah, sawit ini sering dituduh merusak. Misalnya, tanahnya rusak. PR-nya menjelaskan bahwa sawit jika diolah dengan cara dan teknologi yang benar memberikan manfaat, ucapnya. Peneliti dari ITB, Profesor Dr. Subagio, yang mengembangkan bensin sawit ini menjelaskan pihaknya telah memproduksi sebanyak 1000 liter. Diharapkan bisa dikembangkan lagi ke depannya, karena Indonesia memiliki perkebunan sawit yang cukup luas.
Diungkapkan Subagio, awalnya mereka berhasil memproduksi 250 ml per jam, kemudian 10 liter per hari, dan sekarang sudah memproduksi sebanyak 1000 liter per hari. Jika mengembangkan untuk skala besar, masih menemui beberapa kendala, seperti pengoperasian sehari-hari membutuhkan dana cukup besar. Mudah-mudahan keinginan saya pada 2024 bensin sawit ini bisa dikembangkan lebih besar lagi, harapnya. BPD PKS telah melakukan penandatanganan kerjasama penelitian dengan LPIK ITB terkait pelaksanaan penelitian inovasi lanjut katalis dan teknologi sawit dan pengembangan teknologi produksi percontohan industrial vegetable oil dan minyak makan sehat dari kelapa sawit. Seremoni dilakukan bersamaan dengan penandatanganan 46 perjanjian kerjasama penelitian dengan 24 lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pendidikan oleh Direktur Utama BPD PKS, Edi Abdurrahman pada 21 September 2022 kemarin. Lingkup kerjasama penelitian yang akan dilakukan antara BPD PKS dengan LPIK ITB antara lain optimasi teknologi produksi bensin sawit atau bensa dan penggunaan ragam umpan yang lebih fleksibel untuk mendapatkan bensa dengan harga yang lebih kompetitif. Pengembangan teknologi percontohan IIVO dan minyak makan sehat kapasitas 5 ton TBS per jam. Terus evaluasi keekonomian dan model bisnis produk pangan bernutrisi tinggi dan pengujian karakteristik dan organoleptik minyak makan sehat. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 18 bulan, dilakukan melalui konsorsium peneliti dari LPIK ITB, PT Kamurgi Indonesia, dan Sifas Institut Pertanian Bogor. Urgensi dari penelitian ini hilirisasi hasil kebun sawit rakyat untuk pemenuhan ketahanan pangan dan energi melalui sinergi dan penerapan konsep ekonomi sirkular, produk minyak sawit premium, minyak makan dan bensin sawit pada skala teknologi yang dapat diterapkan pada kebun sawit rakyat. Teknologi yang dikembangkan adalah proses produksi pengelolaan TBS di kebun sawit rakyat dapat berjalan pada skala ekonomis yang membutuhkan investasi lebih murah, sehingga kemungkinan petani untuk memilikinya melalui koperasi. Jadi minyak makan sehat yang dimaksud adalah minyak makan yang memenuhi standar internasional, kandungan 3 mCPD dan tinggi kandungan beta karoten. Mengingat penelitian ini ditujukan untuk implementasi langsung pada kegiatan perkebunan kelapa sawit rakyat. Kegiatan ini juga melibatkan petani sawit yang melakukan kemitraan hilirisasi kebun sawit rakyat dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, cabang Sumatera Utara. Output dari hasil penelitian ini akan menghasilkan model kelembagaan yang direkomendasikan untuk melaksanakan operasional pengelolaan minyak sawit skala kecil menjadi 2 produk utama, yaitu minyak makan sehat dan produk bensin nabati biohidrokarbon. Pengembangan teknologi produksi percontohan IVO dan minyak makan sehat dari kelapa sawit ini diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan rantai pasok kelapa sawit yang tidak menguntungkan petani, sekaligus untuk menyiapkan konstruksi wilayah-wilayah sentra kelapa sawit yang mampu menyediakan sendiri kebutuhan pokok pangan dan energinya. Juga sebagai penerapan teknologi yang dapat mengelola hasil kebun sawit rakyat menjadi bahan baku bensin biohidrokarbon.
sekaligus menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengembangan teknologi katalis dan bensin sawit yang terintegrasi dengan kebun kelapa sawit rakyat. Jadi dengan ada hasil penelitian ini, diharapkan harga BBM akan semakin murah. Memiliki kendaraan apapun akan menjadi murah karena adanya penemuan BBM kelapa sawit dari Indonesia. Jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian?